Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada reviewer yang saya hormati, kepada dosen pendamping dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan banggakan. Kami dari Politeknik Indonesia Surakarta ingin mempresentasikan hasil kemajuan pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dengan judul proposal Latina Coffee Sweetenia Mahagoni, minuman herbal kekinian sebagai penurun kadar gula darah. Saya ingin mengenalkan anggota tim dari saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Siti Hanasa Fitri, Gita Nurhaliza Kurniawati, Isnaini Putri Indriani, Gilang Ramadan Putra Susilo, dan Diki Saputra, dengan didampingi oleh Ibu Iin Suhasti, Magister Farmasi sebagai dosen pendamping siap untuk mempresentasikan hasil PKM kami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Pertanian Bogor mengenai uji keamanan dan khasiat produk, yaitu penelitian ini dilakukan di kampus IPB Dharma Bogor di Laboratorium Kimia dan Analisis Makanan. Pengujian yang dilakukan adalah kadar glukosa darah pada tikus albino Wister. Hasil intervensi yang dilakukan pada 3 kelompok tikus menggambarkan minuman fungsional ini berpotensi untuk menurunkan kadar glukosa darah tikus hiperglikemik. Latina Coffee Sweetenia Mahagoni berasal dari bahasa Latin biji mahoni. Kemudian kami memuat rumusan masalah, yaitu bagaimana cara membuat minuman herbal biji mahoni agar dikenal oleh masyarakat dan memiliki cita rasa yang khas, dan membuat tujuan, yaitu meningkatkan inovasi mahasiswa dalam menemukan hasil produk yang berkhasiat dalam bidang kesehatan. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas pada pengembangan ilmu kesehatan, serta membuat target luaran, yaitu kami telah mencapai target luaran seperti laporan kemajuan, produk Latina Coffee, video pembuatan produk, dan yang belum tercapai yaitu laporan akhir, serta artinya untuk pendaftaran HKI, kami sudah proses pendaftaran dan sedang menunggu approval. Berikut adalah bukti penungguan approval pendaftaran HKI. Untuk kemajuan selanjutnya, yaitu kami merencanakan target selanjutnya seperti untuk menjaga keamanan produk ini, kami menentukan expired date dan mendapatkan perizinan PIRT. Presentasi akan dilanjutkan oleh Gita. Untuk metode pemasaran, kami memiliki 2 metode. Yang pertama adalah secara online melalui Instagram dan WhatsApp, dan yang kedua secara offline melalui konsinyasi atau menitipkan produk ke warung terdekat, serta menawarkan ke teman terdekat. Lalu, ini adalah analisis keuntungan dari produk kami selama kurun waktu kurang lebih 1 bulan dengan mengeluarkan modal sebesar Rp4.324.000 dengan menjual harga produk seharga Rp20.000 per cup dan Rp10.000 per saset. Bagaimana caranya masyarakat agar mengenal produk kami? Kami memiliki metode promosi dengan memberikan diskon 50% dari harga per cup, dan kami mendapatkan laba sebesar Rp2.006.800 per bulan. Untuk payback periode kami kurang dalam 2 bulan. Untuk testimoni produk, kita telah mendapatkan beberapa. Salah satunya adalah rasa yang pas, nikmat, dan cocok untuk dikonsumsi dengan orang-orang terdekat. Dan inilah adalah beberapa testimoni dari konsumen tentang produk kami. Berikut adalah cuplikan foto produk Latina Coffee dari kami, dan kami juga terdapat video proses pembuatan produk serta cara pembuatan produk. Berikut adalah video yang kami tayangkan.
Khasiat masing-masing bahan pada formulasi yaitu biji mahoni mengandung senyawa saponin dan flavonoid yang berkhasiat sebagai anti-diabetes. Garam mengandung ion natrium yang dapat menetralisir rasa pahit kopi. Gula sukralosa mengandung 0 kalori yang dapat membantu penderita diabetes dalam mengatur asupan kalori harian. Creamer dapat melembutkan rasa asam pada kopi. Yang terakhir, kopi Arabica mengandung kafein yang dapat menurunkan risiko sakit jantung dan diabetes. Cara pembuatan serbuk minuman herbal kopi biji mahoni. Yang pertama, biji mahoni yang sudah dihaluskan kemudian dikeringkan dengan oven suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 20 menit. Yang kedua, dilakukan penimbangan bahan sesuai formulasi yang sudah didapatkan yaitu Arabica 28% dikali 7 gram didapatkan 1,96 gram. Creamer 70% dikali 7 gram didapatkan 4,9 gram. Sukralosa 0,2% dikali 7 gram didapatkan 0,014 gram. Garam 1,1% dikali 7 gram didapatkan 0,077 gram. Kemudian biji mahoni 0,7% dikali 7 gram didapatkan 0,049 gram. Setelah itu dilakukan pengemasan dengan berat bersih serbuk 7 gram. Cara menyeduh kopi ini yaitu yang pertama, ambil coffee bag yang berisi kopi biji mahoni, lalu masukkan ke dalam kopi. Yang kedua, tambahkan air panas kurang lebih 60 derajat Celcius sebanyak kurang lebih 150 ml ke dalam cup kopi yang berisi kopi biji mahoni. Minum kopi selagi hangat untuk mendapatkan manfaatnya. Pemasaran produk yang kami jalankan yaitu melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp. Selain itu, kami menawarkan kopi ini bertemu langsung dengan teman dekat. Dikarenakan situasi dan kondisi yang seperti ini menjadi kendala bagi kami dalam menawarkan produk kopi ini apabila terjun langsung ke teman-teman yang ingin mencoba, silahkan langsung bisa di-order ya. Kopi sehat. Dalam 1 menit. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yun Sondang dan Ibu Ocha. Baik, Ibu Yun dulu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik ya, Latina Coffee ya, Cici dan kawan-kawan. Ya, cuman Ibu pengen tahu dulu sampai saat ini capaian dari pelaksanaan berapa persen? Bisa menjawab Bu, untuk pencapaian untuk pencapaian ini sampai saat ini itu sudah 85% Ibu. 85%. Iya. Berarti yang 25% lagi adalah kegiatan apa ya? Itu untuk pengembangan produk Ibu serta promosi untuk menawarkan dan supaya produk ini dikenal oleh banyak orang, begitu Bu. Oke, maaf ya, di rencana tahapan berikutnya pada laporan kemajuan ini ada uji efektivitas, uji stabilitas, peningkatan produksi, meningkatkan promosi ya, kemudian mendapatkan izin apa nih, PU, PIT ya,
COVID. Nah itu apakah itu semua belum dilakukan, Cici dan tim? Izin menjawab, Ibu. Ya silakan. Dita. Izin Apakah menjawab, Ibu. Iya, silakan. Untuk uji stabilitas kami dengan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya kita telah melakukan penjualan selama 1 bulan. Dari situ kita juga meneliti, dalam artian dari 1 bulan itu produk kami masih layak atau tidak untuk jangka pendeknya. Kalau uji efektivitasnya udah ya? Kalau untuk uji efektivitasnya belum, Ibu. Nah itu Ibu lihat dari penggunaan dananya 6.585 udah terpakai, sisanya cuma 79.000. Apakah dengan uang 79.000 ini bisa menyelesaikan tahapan yang belum akan terlaksana? Ya Ibu hanya ke situ aja Ibu melihat ya. Aduh ini dananya tinggal 79.000, ini gimana caranya ya? Apakah bisa untuk uji yang banyak ini lagi, uji efektivitas? Satu lagi pertanyaan terakhir, biji mahoni ini pahit sekali loh. Bagaimana caranya waktu sudah dicoba kan, dicampur ini ya. Bagaimana apakah rasa pahit mahoni hilang ya? Atau gimana, Bu Ji? Atau memang dibiarkan saja? Mungkin itu aja. Silahkan dijawab. Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk biji mahoni tersebut mempunyai rasa yang khas, yaitu apabila kopinya itu diminum, biji mahoninya itu enggak terasa, Ibu. Itu terasanya sudah pada saat di tenggorokan. Jadi untuk pahitnya itu juga enggak terlalu pahit, Ibu, karena pada biji mahoni itu kadarnya itu cuma sedikit, Ibu, cuma 0,2%. Jadi ada perbandingannya ya, supaya dia tidak menonjol ya rasanya. Oke, mungkin hanya itu aja Ibu. Kepada Bu Ocha silakan. Baik, terima kasih Bu Yun. Oke, ini kelompoknya Mbak Dita, Mbak Cici, dan teman-teman ya. Oke, ini kan keterbaruannya adalah mencampurkan biji kopi dengan biji mahoni gitu kan ya. Nah, itu apa upaya dari kelompok ini untuk mengedukasi calon customer bahwa memang produk yang adik-adik hasilkan ini adalah kopi yang layak dikonsumsi untuk paling tidak penderita diabetes gitu. Target customernya spesifik nggak? Ya, Ibu. Iya, Bu, spesifik. Ini produk kami aman dikarenakan bahan-bahan yang kami pilih itu untuk seperti sukralosa itu mengandung 0 kalori, itu untuk menjaga asupan kalori harian sehingga itu clear. Maksud saya dalam membuat usaha produk ini segmentasi customernya spesifik kan untuk orang-orang penderita diabetes atau bagaimana? Mohon izin menjawab, Ibu. Silakan. Emang harus dijawab. Kopi Sweetia Mahagoni ini diperuntukkan untuk umum, Ibu, tidak hanya untuk penderita diabetes saja. Berarti kan artinya untuk umum. Nah, untuk umum itu kan pasti harus ada keunikannya karena ini kreativitas mahasiswa dari sisi produk kopi, ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya tim ini untuk memperkenalkan produk ini kepada masyarakat bahwa kopi ini emang layak untuk dikonsumsi dibanding yang ada di masyarakat yang sudah ada di pasaran sekarang gitu loh. Permisi, Bu. Kan nggak mudah ya mengganti mengubah image orang. Kalau misalnya biasa Bu Yun minum kopi apa atau Mas Bayu minum kopi apa terus dirubah tiba-tiba ada produk baru, belum tentu mau gitu loh. Nah, itu caranya gimana? Ya, Ibu, mohon izin, Ibu. Untuk pengenalan produk ini kami melakukan testimoni terlebih dahulu kepada teman, mungkin saudara, dan
testimoni itu kita lakukan serta kita dokumentasikan Ibu, sehingga dalam media sosial kami dapat meyakinkan pembeli bahwa produk ini aman, seperti itu. Oh, testimoni. Testimoni itu berarti orang harus lakukan dulu. Maksud saya tidak ada langkah-langkah dari tim ini untuk mengedukasi customer. Izin menjawab, Ibu? Iya, silakan. Untuk mengedukasi, kami nanti akan sosialisasi juga mengenai produk kami. Jadi masuk ke bagian pemasaran untuk mengenalkan dari produk kami. Seperti Tapi itu. belum kan sekarang? Iya, belum Ibu. Belum. Oke, berarti menurut saya ada masukan untuk kalian karena ini produk baru menggunakan bahan baku yang tidak biasanya. Yang tadi kata Bu Sondang ada pakai mahoni dan mahoninya itu pahit dan segala macam gitu ya. Nah, itu harus ada edukasi ke customer gitu bahwa memang ada sedikit rasa pahit, tetapi sedikit rasa pahit itu bisa mengurangi tingkat gula atau tingkat kadar gula di dalam tubuh atau gimana gitu loh. Caranya seperti itu. Jadi ada edukasi ke customer. Nah, itu satu. Yang kedua adalah ini menjualnya produk pakai packaging. Izin menjawab, Bu. Kita punya 2 produk, yaitu kemasan saset sama cup. Oke. Yang saset itu dijual berapa? Untuk yang saset dijual 10.000 per saset, Bu. 10.000 per saset untuk sekali minum? Iya, Ibu. Nah, kan mahal ya itu ya, karena itu maksud saya ya, hubungannya dengan bagaimana mengedukasi customer biar bisa merubah dari kebiasaan yang biasanya kalau di pasar-pasaran kan 2.000 aja udah bisa minum kopi, bener nggak sih? Bener kan ya? Jadi kenapa bisa orang beralih ke kopi ini, ke kopi Latina ya kalau nggak salah ya, ke kopi Latina ini gitu, dan harganya mahal. Nah, tadi yang jawabannya Mas Gilang itu tidak bisa umum semua karena memang harus ada spesifik customer. Mungkin ke SES-nya atau segmentasi customernya bukan yang skala ekonomi C, tapi mungkin di B, karena kalau misalnya 10.000 kemahalan gitu. Jadi harus sangat clear siapa calon customernya gitu. Masukan saya seperti kalau entrepreneur itu nggak sekedar untuk bisa punya ide baru untuk membuat produk, tetapi bagaimana produk tersebut diimplementasikan sehingga orang tertarik untuk beli produknya kalian, dan pastinya ada keunikan, keberbedaan antara yang sudah ada di pasaran. Seperti itu entrepreneur. Ya, kreativitas entrepreneur itu ya seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar bisa buatnya saja, tapi bagaimana produk tersebut bisa diterima oleh calon customernya. Nah, tadi makanya saya bilang ada gimana caranya kalian itu memperkenalkan produk ini, Latina Coffee ini, kepada calon customer kalian. Gitu, masukannya itu ya. Saya belum lihat tadi paling banyak penjualannya dari penjualan yang mana, yang saset atau yang di cup? Mohon izin menjawab, Ibu. Untuk penjualan itu kami menjualkan saset dan juga dalam cup. Ini kan kami menjual dengan promosi. Dalam satu cup kami berikan 1 saset, jadi 1 cup free 1 saset begitu, Bu. Dalam 1 cup ada dikasih 2 saset begitu, Bu. Oh, yang harga cup berapa? Harga cup itu 20.000, Bu. 20.000. Nah, itu juga harus ada survei harga juga ya, kemahalan atau enggak gitu ya, apalagi untuk produk baru ya. Terus udah gitu saya belum lihat packaging cupnya. Ada nggak sih packaging cupnya atau packaging sasetnya? Ada ya? Tadi packagingnya kalau yang cup putih aja tuh, yang selamat minum kopi tadi kayaknya. Di slide ada nggak? Ada, Ibu. Mana? Oke, yang saset begini ya. Iya, Ibu. Kemudian yang cup kan putih aja begini ya.
Cup itu yang pakai beling, ini apa plastik? Itu dari apa kertas gitu Bu. Kita memakai paper cup Ibu. Iya paper cup kan, berarti kan nggak ada keunikannya dari cup kan? Sama aja kan, cuman dikasih kopi anti diabetes gitu aja ya? Iya Ibu. Oh ya oke, nggak menarik. Kalau boleh saran saya sih coba di packagingnya juga diperbaruin gitu. Maksudnya dibikin menarik gitu. Ya? Baik Oke, terima kasih banyak. Mas Bayu udah selesai nih. Baik, terima kasih Bu Yun Sondang dan Ibu Ocha.